Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah Ramadan kita insyaallah masuk di hari keempat atau kelima, tergantung kapan mulai ini, tergantung menjadi acuannya siapa. Undi sing bener Ustaz, bener kabeh, sing mulai dina Rebo ya bener, sing mulai dina Kamis ya bener, sing gak bener sing poso utawa bagian nyelatu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, materi kita kali ini adalah terkait dengan dahsyatnya Ramadan. Di Ramadan itu luar biasa, sampai dilagokno dengan berbagai macam hal. Ada 5 yang ingin saya sampaikan, moga-moga waktunya cukup. Kalau tidak cukup yang nanti diganti atau disambung pada pertemuan yang akan datang, karena saya ada jatah tarawih kalau tidak salah. Ini gak cukup mana ya Ramadan mana. Alhamdulillah, berarti ndonga ben umure tambah dawa. Saya tadi kemarin ditelepon, Ustadz Ustadznya yang bagian subuh itu tidak bisa karena beliaunya sakit. Ya untungnya saya pas bisa. Kemudian ada yang WA saya, jamaah sini, sesuai dengan feeling saya akhirnya ingat pernah ada Imam Hanafi, Imam Hambali, salah satu 4 mazhab. Beliau itu tidak ono opo gak ono opo, tidak ada cara apa-apa, tidak ada agenda. Kemudian beliau hadir di tempat itu, ya gak ono apa-apa, muwikir. Sampai kemudian Imam Hambali ini karena tidak punya pemikiran apa-apa dan tidak ada acara apa-apa, kemudian masuk ke masjid. Imam dulu itu terkenal namanya, tapi wajahnya belum begitu terkenal. Kalau sekarang kan tidak viral sak sembarangi. Karena dulu kan tidak ada YouTube dan tidak ada WA, apalagi TikTok, Instagram tidak ada. Itu tidak terkenal wajahnya, tapi namanya terkenal. Bahwa ada Imam Hambali itu terkenal. Masuk ke masjid waktu itu sholat isya. Setelah sholat isya, karena marbotnya gak ngerti kalau itu imam besar, diusir. Pak, waktunya tak tutup. Tak tutup. Waktunya saya tutup. Akhirnya kemudian beliau, ya karena tidak mungkin beliau, aku ke Imam Hambali, kamu. Akhirnya kemudian keluar ketemu dengan orang tukang adonan roti itu dikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, pegel selawatan, pegel lagi istighfar. Terus kemudian ditanya, panjenengan ya sama-sama tidak ngerti, panjenengan kayaknya orang jauh dan butuh tempat penginapan. Iya, saya tadi dari masjid kemudian mau bermalam di masjid, ternyata marbote ngusir keluar. Akhirnya gini aja, jenengan boleh tempat saya, tapi ya mohon maaf tempatnya kecil. Akhirnya kemudian tidak apa-apa lah. Imam Hambali ini mengamati beliau ngadon roti itu sambil muter, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, berzikir. Kemudian Imam Hambali tanya, panjenengan ngadon roti seperti ini itu mulai kapan? Ya mohon maaf, saya sudah lama. Terus apa yang panjenengan inginkan dari ngadon roti sambil zikir? Ada doa-doa saya yang alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, kecuali satu yang menurut saya belum. Loh apa? Satu yang menurut saya belum.
yaitu saya pengen ketemu dengan Imam Hambali. Bayangkan orangnya di depan, langsung godek-godek orangnya. Ya Allah, gara-gara orang ini saya tidak punya agenda meninggalkan jamaah yang ada tempat saya kesasar digeret sama Allah SWT ke tempat ini gara-gara pengen mengabulkan doanya orang ini. Masya Allah. Sampai ada orang yang WA tadi malam, saat feeling saya adalah jenengan itu ngisi di sini. Ya kira-kira mungkin digeret karena doa itu, akhirnya saya dipaksa untuk wis ahad pertama ya. Ahad yang berikutnya mbos apa. Ini contoh hebatnya doa. Walaupun feeling itu doa, kembali pada materi, memang intermezzo. Dahsyatnya Ramadan. 5 yang kemudian 2 itu vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala atau dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 2 horizontal sesama manusia. Yang 1 individual untuk diri kita sendiri. Apa 5 hal tersebut? Mari kita lihat pesan-pesan berikut ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 1 terkait dengan 2 yang vertikal adalah bulan atau malam Lailatul Qadar. Ini dahsyat. Kenapa? Yang menyampaikan langsung Gusti Allah bahwa Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kemudian dikalkulasi 1000 bulan itu ketemunya kurang lebih 83 tahun. Rodok lumayan sesuai dengan umur kita nek nyampe. Kadang kan ada usia seseorang itu tidak nyampe itu. Ada yang sampai, ada yang tidak. Kalau panjenengan pinten, Pak? Nggih. 75. Kurang, Pak. Kalau itu Qadar kurang. Ada yang mungkin panjenengan pinten, Pak? Oh, pas. Selesai. Jenengan pinten, Pak? Oh, 5 tambahan. Lebih, ini kok pas Lailatul Qadar. Ya Allah, Masya Allah. Semoga-moga panjenengan yang usia panjang kita tambah barokah. Yang panjenengan belum nyampe usia itu moga-moga disampaikan juga umurnya barokah. Allahumma amin. 83 tahun. Dan itu langsung disampaikan sama Gusti Allah, maka ayo kita bersama mengejar yang namanya Lailatul Qadar. Nah, kapan Lailatul Qadar itu? Banyak riwayat awal itu pada saat nuzulul Quran, yaitu 17 Ramadan. Di saat Al-Quran turun ke Baitul Izzah, langit yang pertama, kemudian dari Baitul Izzah dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu versi yang pertama. Kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW atas penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil 10 hari yang terakhir. Nah, masalahnya ganjilnya kita ini beda. Nggih. Panjenengan iso ganjil, sitoke dadi genep. Sitoke genep, sitoke ganjil. Terus piye Ustaz? Ya 10 hari yang terakhir jenengan melai tenanan. Ya sekarang tetap dimelai tapi tetap masih biasa. Nanti 10 yang terakhir dimelai tenanan supaya ketemon. Supaya ketemu betulan yang namanya Lailatul Qadar. Yang mana dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita. Yang dilipat gandakan itu secara tidak tergugah. Wakeh pol. Wis tok panjenengan pas malam itu kok jadi orang yang menemukan Lailatul Qadar, insya Allah apapun yang panjenengan hasilkan, amalkan, kerjakan di pas Lailatul Qadar itu
sama dengan kurang lebih 83 tahun. Nek panjenengan pas tarawih di sini itu kan 11 nih, sama witir. Maka mirip koyok tarawih ping 83 tahun. Bayangkan, sak mandeg blas. Luar biasa. Kok panjenengan pas sedekah di saat itu podo karo sedekah 83 tahun. Kok panjenengan mohon maaf yang bapak ibu yang masih muda dan masih semangat, kok waktu itu habis tarawih pingin mengerjakan PR, ngerjakan PR karo bapak atau ibu arek-arek, terus pas Lailatul Qadar podo karo ngonoan ping 83 tahun. Apa gak kemeng panjenengan? Pertama, malam Lailatul Qadar. Jadi nek ngono ngene Ustaz, 10 hari yang terakhir ngonoan terus, ya gak apa-apa. Pokoknya kudu kuat sebarangi. Yang kedua adalah bulan pengampunan. Bulan pengampunan. Ramadan ini Masya Allah banyak hadis yang menyampaikan bahwa neraka ditutup, surga dibuka. Maka baginda Rasulullah SAW juga menyampaikan riwayat dari Bukhari Muslim yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladatuhu ummuhu. Siapa yang berpuasa dan mengharap ridhonya Gusti Allah, ikhlas tenanan, murni tenanan, maka dia keluar dosanya, dihapus dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya masing-masing. Maka Ramadan ini manfaatkan untuk beristighfar dengan Gusti Allah, manfaatkan karena bulan ini adalah bulan pengampunan. Redaksi yang lainnya bunyi gini, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Luar biasa, manfaatkan. Maka ini masih dua, masih ada 3. Mudah-mudahan cek kuat deh. Yang ketiga atau 2 yang horizontal sesama manusia adalah terkait dengan bulan kedisiplinan dan kejujuran. Yang ketiga, bulan kedisiplinan dan kejujuran. Ramadan ini ternyata melatih disiplin militer pun kalah. Duh, kenapa? Panjenengan bisa melihat kalau waktu berbuka puasa wis to sapa wae nek wis detike berjalan 3, 2, 1 langsung siap-siap ngombe siap-siap makan. Itu kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala 29 atau 30 hari tergantung. Nah, itu dilatih sama Gusti Allah, disiplin yang luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan disiplinnya orang yang berpuasa. Dan itu diulang 1 bulan. Kemudian di samping itu ada yang namanya kejujuran. Ada kejujuran. Jujurnya bagaimana? Bahwa orang yang berpuasa itu jujur, merasa diawasi sama Gusti Allah. Nek gurung wayahe mangan, gurung wayahe ngombe, ya ndak berani betulan. Walaupun ijen dhewe mple di kamar mandi, waktunya berkumur, gak wani ngelek, ndak berani untuk kemudian dilek. Kok gitu? Merasa diawasi sama Gusti Allah. Coba Ramadan ini dibawa dalam kehidupan sehari-hari, maka saya amat yakin korupsi itu tidak ada. Kenapa korupsi itu ada? Ya kadang pas poso, mari poso ngono maneh
Jadi puasa kemudian tidak punya makna sama sekali karena dia hanya di dalam puasa saja. Bahkan di Ramadan ini Kanjeng Nabi menggambarkan yang luar biasa, bahwa orang yang berpuasa itu akan senang, bahagia di saat dua hal. Satu, berbuka puasa. Yang kedua, di saat ketemu dengan Gusti Allah. Maka para ulama melihat kenapa Kanjeng Nabi kok membuat yang sesimpel itu. Jadi panjenengan nek pengen makan dan minum itu rasane enak, maka wetenge kudu luwe. Panjenengan pengen makan dan minum itu enak, wetenge kudu luwe. Jajal jenengan wis pas lapar minum saja itu sudah luar biasa hebatnya, mengalahkan makanan-makanan yang lainnya. Dan makanan-makanan yang mungkin enak gak enak, pas wayahe luwe semuanya jadi nikmat. Itu gambaran dari baginda Rasulullah SAW. Yang berikutnya, dan ini memang yang menyampaikan adalah baginda Rasulullah SAW pasti benarnya. Yang keempat, bulan solidaritas secara kemanusiaan, bahwa orang itu kalau puasa akan merasakan menanggung penderitaan orang lain. Podo luwini, podo lapare, sehingga orang-orang itu nanti akan saling memberikan sedekahnya. Serta pernyataan dari baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang bersedekah, yang memberikan makan dan minum kepada orang yang berbuka puasa, maka dia dapat pahala yang sama dengan orang itu. Makanya panjenengan ketika ada Ramadan seperti ini, sampaikan kepada Pak Takmir di Masjid Agus Salim itu biasanya ada berbuka tidak? Oh, ada. Biasanya berapa orang? Ya lumayan, sekitar berapa di sini? 200. Hebat. Terus panjenengan mau ikut berapa kotak? Ya saya enggak banyak. Berapa kotak? 10 atau 50? Enggak. Saya mau menyumbang kurma 200 butir. Berarti per wong siji. Loh, gak apa? Ya gak apa tapi aja teman-teman lah. Itu kan sudah banyak Ustaz. Ya, tapi temenan siji kan ya. Kalau air itu kan sudah luar biasa. Nah, itu harus ikut andil jenengan supaya panjenengan itu siapa yang ikut makan berbuka atau minum di saat berbuka, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, yang insya Allah diterima sama Gusti Allah. Maka berlomba-lomba waya poso ini. Makanya waya poso ini hampir semua orang itu akan berlomba-lomba untuk dadi wong loman pas wayahe poso. Mari poso, ya balik setelan awal. Balik setelan awal. Yang terakhir, 5 terkait dengan individual atau untuk diri kita masing-masing, yaitu bahwa Ramadan ini atau puasa ini adalah bulan detoksifikasi. Panjenengan yang mungkin ahli kedokteran sangat paham untuk kesehatan, bahwa Ramadan ini adalah detoksifikasi menurut penelitian dari para dokter profesor baik di Indonesia maupun di luar negeri, utamanya di Jepang, itu meneliti bahwa orang yang puasa itu sehat. Maka ada dasar hadis yang doif, lemah, menyampaikan sumu tasihu, berpuasalah pasti akan sehat. Itu doif. Tapi ternyata diteliti oleh ahli kesehatan, sangat luar biasa. Diteliti betul bahwa sel-sel yang mati, yang menjadi penyakit, itu dimakan oleh sel-sel yang hidup. Luar biasa. Dan itu terjadi di saat orang itu berpuasa. Maka manfaatkan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Ada orang Malang yang bernama Pak Khozin,
Beliau KBRI Mesir, sakit mah rodok lumayan, disampaikan sama dokter bahwa panjenengan jangan berpuasa, sudahlah boleh diganti dengan yang lainnya, fidyah, atau nanti pas sembuh dari mah silakan puasa. Pak Khozin ini takut, saya tidak mau bangkang perintah Gusti Allah, saya yakin insya Allah muga-muga diparingi Gusti Allah waras. Betul, beliau puasa dinikmati sampai jaluk tombo nang Gusti Allah, sambil dongo nang Gusti Allah, minta berobat dan niat taat nang Gusti Allah, niat ibadah nang Gusti Allah. Dilalah kersane Gusti Allah, setelah selesai Ramadan beliau waras, sembuh dari penyakit mahnya yang akut dan tidak ada penyakitnya. Dokternya pun juga kemudian, kok bisa? Itulah rahasia dari Gusti Allah bahwa penelitian bulan detoksifikasi itu betul-betul terjadi. Maka manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Digawe tirakat nang Gusti Allah, digawe ibadah nang Gusti Allah. Ojo sampai kemudian Ramadan ini malah ternyata gedekno awak. Mosok Ramadan malah balas dendam. Mestinya Ramadan itu ya standar, gak malah balas dendam. Jadi biasanya kalau sebelum Ramadan itu makan 3 kali, Ramadan ya podo, waya buka makan, sebelum tarawih makan, habis tarawih makan. Jadi di total 1 bulan itu malah mundak 10 kilo. Alhamdulillah. Omongan mangan terus kurang olahraga. Apa maneh Ramadan yang turu. Ojo. Habis subuh turu. Engko tangi-tangi pas wae duhur. Habis duhur turu. Tangi-tangi wali asar nek tangi. Mari asar turu. Tangi-tangi wayahe maghrib. Ngono ku arek bayi ya iso. Moga-moga 5 hal ini mampu kita jalankan dan sangat kita pahami. Manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi Ramadan yang betul-betul berkualitas. Dahsyatnya Ramadan bisa kita nikmati dan moga-moga menjadi Ramadan yang insya Allah setelah Ramadan menjadi tambah baik, tambah sae, dan moga-moga Ramadan ini bisa kita bawa di 11 bulan yang akan datang, dan moga-moga kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Sing usiane 82 muga-muga nutut 83. Sing 83 dadi 84, 85 dadi 86. Sing guru nyampe itu ya muga-muga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia panjang tur barokah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu minkum kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiqna kama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah.